Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil di lereng bukit. Langit gelap. Andra, pemuda dengan jiwa penasaran tinggi, sedang memegang lentera tua. "Kain kafan? Buat apa?" tanya Sinta, teman dekatnya sejak kecil. "Ini penting, Sin. Katanya ada hantu di toko kain itu," jawab Andra santai. Mereka berdiri di depan toko tua berlabel toko kain murah yang legendaris. Konon katanya penjaga toko itu sudah meninggal tapi masih menjual kain. "Andra, serius, ini nggak lucu. Tempat ini serem banget," ucap Sinta ketakutan. "Justru itu, kita harus cari tahu. Kalau takut, tunggu di sini saja." Sinta menarik napas dalam, lalu mengangguk. "Oke, gua ikut." Pintu kayu berderit pelan saat Andra membukanya. Bau apek menyeruak. Rak-rak penuh kain tua menjulang tinggi, membuat ruangan terasa sempit. Lentera Andra menerangi sosok bayangan di ujung toko. Jantung Sinta berdetak. "Permisi, ada yang jual kain kafan di sini?" Andra berseru pelan. Tak ada jawaban, hanya gema suara mereka yang menggantung di udara. Tiba-tiba, rak kain di sebelah kiri mereka roboh dengan suara keras. Sinta melompat sambil memegang erat lengan Andra. "Itu apa?" Andra mengarahkan lentera ke arah rak, tapi hanya kain berceceran di lantai. "Mungkin angin," kata Andra, meski dia sendiri mulai merasakan dingin. Saat mereka melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar. "Ada orang!" Sinta berbisik, tubuhnya gemetar. Ini mulai gak beres. Dari balik rak, muncul sosok pria tua dengan wajah pucat dan mata kosong. "Kain kafan? Untuk siapa?" Suara pria itu serak, memecah keheningan. Sinta nyaris menjerit, tapi Andra menahan tangannya. "Iya, untuk penelitian." Pria itu mengangguk pelan, lalu menunjuk rak di sudut ruangan. "Ambil di sana, tapi ingat, jangan buka kain itu sebelum tengah malam." Andra mengangguk, lalu melangkah ke arah rak yang dimaksud. Kain putih bersih terlipat rapi, berbeda dengan kain lainnya yang berdebu. Saat Andra mengambil kain itu, udara di sekitar mereka semakin dingin. "Kita bayar di mana?" tanya Andra. Tapi pria tua itu sudah menghilang. "Andra, gua gak suka ini. Kayaknya kita harus pergi sekarang," kata Sinta. Tapi Andra keras kepala. Dia ingin tahu lebih banyak tentang toko ini. Saat mereka menuju pintu keluar, suara wanita menangis terdengar samar. "Dengar itu, Sin." Andra berhenti, mencoba mencari sumber suara. Sinta menarik Andra. "Ayo pergi, sekarang. Gua gak mau tahu lagi." Namun, suara tangisan itu semakin keras, seperti memanggil mereka. Dari cermin tua di dinding, sosok wanita berbaju putih muncul perlahan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya melayang tanpa kaki. "Kenapa kau ambil kain itu?" Suaranya melengking, membuat bulu kuduk berdiri. Sinta menjerit dan lari keluar, meninggalkan Andra yang membeku di tempat. Wanita itu mendekat, tangannya menunjuk kain kafan di tangan Andra. "Kembalikan, atau kau akan menyesal," bisiknya. Sebelum menghilang, Andra tersadar dan segera berlari keluar toko, menyusul Sinta. "Gila, itu tadi apa, Sin? Gua gak percaya ini nyata," katanya terengah. "Gua bilang juga apa? Tempat ini gak beres." Sinta memukul lengan Andra. Malam itu mereka kembali ke rumah Andra, tapi kain itu tetap dibawa. Tepat tengah malam, kain kafan itu bergerak sendiri, melayang di udara. Sinta terbangun mendengar suara aneh, lalu melihat kain itu melilit Andra. "Andra, bangun!" Sinta berteriak, mencoba melepaskan kain itu. Tiba-tiba, kain itu terjatuh dan suara tawa mengerikan menggema di ruangan. Andra terbangun dengan wajah pucat, merasa tubuhnya kaku tak berdaya. "Sin, gue mimpi buruk. Tapi kayaknya itu lebih dari sekedar mimpi," ucapnya. Mereka memutuskan untuk mengembalikan kain itu ke toko keesokan harinya. Tapi toko itu sudah hilang. Hanya ada tanah kosong dengan papan usang. "Kain kafan ini kayaknya punya cerita sendiri," kata Andra dengan getir. "Next time, jangan kepo Andra. Ini udah kayak episode horor YouTube."